Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi dari Bu Maya, yakni tentang aliran siklus keuangan. Dari saya sendiri Muhammad Said Abdullah. Saya Muhammad dari Sudarmina Yakin. Dan saya Ilham Rizky Darawan. Gitu PPT nih. Materi yang pertama, pengertian dari siklus aliran uang. Pengertian dari siklus aliran uang adalah pergerakan uang dari satu pihak ke pihak lain dalam kegiatan ekonomi. Dalam konteks teknik industri, siklus ini menggambarkan bagaimana uang mengalir melalui proses produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi kembali ke dalam sistem industri. Aliran uang yang efektif sangat penting untuk memastikan operasional yang lancar dan efisien dalam proses produksi. Pemahaman yang baik tentang siklus aliran uang memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Ini mengurangi risiko kehabisan dana dan memaksimalkan keuntungan. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada stabilitas finansial dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam teknik industri, pemahaman tentang siklus aliran uang membantu dalam pengelolaan sumber daya, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Untuk selanjutnya, mengapa siklus aliran uang penting dalam teknik industri? Yang pertama, optimalisasi biaya produksi. Dalam siklus aliran uang membantu perusahaan dalam mengelola biaya produksi dengan lebih efisien, dengan mengetahui kapan dan di mana uang digunakan. Perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik pengeluaran yang tidak perlu dan mengurangi pemborosan sumber daya. Misalnya melalui analisis siklus aliran uang, perusahaan dapat menemukan bahwa biaya penyimpanan bahan baku terlalu tinggi dan memutuskan untuk mengoptimalkan logistik agar bahan baku tiba tepat waktu, sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Untuk yang kedua, kelancaran operasional. Aliran uang yang baik memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Ini mencakup pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, pemeliharaan mesin, dan biaya utilitas seperti listrik dan air. Jika siklus aliran uang terganggu, perusahaan mungkin menghadapi masalah seperti keterlambatan produksi, penghentian sementara operasi, atau bahkan kebangkrutan. Yang selanjutnya, yang ketiga, pengambilan keputusan investasi. Dengan memahami siklus aliran uang, perusahaan dapat membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan strategis. Ini mencakup keputusan untuk memperluas kapasitas produksi, mengembangkan produk baru, atau meningkatkan teknologi yang digunakan. Keputusan investasi yang salah dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Oleh karena itu, analisis yang akurat terdapat siklus aliran uang yang sangat penting sebelum melakukan investasi besar. Kemudian yang keempat, peningkatan daya saing. Siklus uang yang sehat membantu perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar. Dengan mengelola sumber daya secara efektif, perusahaan dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih bersaing dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Dalam teknik industri, daya saing juga dapat ditingkatkan dengan mengadopsi teknologi baru yang memungkinkan produksi yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, tahapan siklus aliran uang dalam industri. Yang pertama, investasi awal. Investasi awal adalah tahap di mana perusahaan mengalokasikan dana untuk memulai proses produksi. Dana ini digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, teknologi, dan membayar tenaga kerja. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mobil mungkin mengeluarkan dana besar di awal untuk membeli mesin produksi, bahan baku seperti baja, dan komponen elektronik. Kemudian yang kedua, proses produksi.
Dana yang telah diinvestasikan digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Proses ini mencakup penggunaan bahan baku, pengoperasian mesin, dan pembayaran tenaga kerja. Pada tahap ini perusahaan harus memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara efisien untuk menghasilkan produksi berkualitas tinggi dengan biaya yang minimal. Kemudian yang ketiga, distribusi dan penjualan. Setelah produk selesai diproduksi, perusahaan mendistribusikannya ke pasar melalui berbagai saluran distribusi. Dana juga digunakan untuk biaya pemasaran, logistik, dan promosi. Distribusi yang efektif memastikan bahwa produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan dalam kondisi yang baik. Kemudian tahapan siklus aliran uang yang selanjutnya adalah 4 konsumsi. Konsumen membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Pembelian ini menghasilkan pendapatan bagi perusahaan yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai operasional dan investasi kembali. Selanjutnya yang kelima, investasi kembali. Perusahaan menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk investasi kembali dalam bentuk pembelian mesin baru, pengembangan teknologi, atau perluasan bisnis. Ini yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus berkembang dan tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya, investasi dalam produksi. Investasi dalam produksi adalah tahap awal dari siklus aliran uang. Pada tahap ini, perusahaan mengalokasikan dana untuk memulai proses produksi. Dana ini digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan, serta membayar tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mobil mengeluarkan dana untuk membeli baja, komponen elektronik, mesin, dan membayar tenaga kerja. Investasi ini penting untuk memastikan bahwa proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Fokus dalam teknik industri. Yang pertama, pemilihan teknologi yang tepat untuk mengoptimalkan proses produksi. Yang kedua, analisis biaya investasi untuk meminimalkan risiko finansial. Yang ketiga, manajemen waktu dan sumber daya agar investasi menghasilkan produk dengan waktu yang efisien. Selanjutnya, proses produksi dan pengeluaran. Pada tahap ini, dana yang telah diinvestasikan digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Proses produksi melibatkan penggunaan bahan baku, pengoperasian mesin, serta pembayaran gaji tenaga kerja. Pengeluaran utama. Yang pertama, biaya bahan baku. Pembelian seperti pembelian bahan mentah yang diperlukan untuk produksi. Yang kedua, biaya operasional. Contohnya pembayaran listrik, air, dan perawatan mesin. Yang terakhir, biaya tenaga kerja seperti gaji pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Efisiensi dalam teknik industri. Dalam teknik industri penting untuk mengelola pengeluaran ini dengan efisien untuk mengurangi biaya produk dan biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, distribusi dan penjualan. Setelah proses produksi selesai, langkah berikutnya adalah distribusi dan penjualan produk. Tahap ini penting untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan dalam kondisi yang baik. Saluran distribusi. Distribusi langsung atau dari pabrik ke konsumen. Distribusi melalui agen atau distributor. Terakhir, penjualan melalui e-commerce dan toko fisik. Biaya distribusi. Yang pertama, biaya transportasi dan logistik. Yang kedua, biaya pemasaran dan promosi. Distribusi yang efisien dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempercepat siklus aliran uang kembali ke perusahaan. Selanjutnya, konsumsi dan pemasukan. Pada tahap ini, konsumen membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan
Uang yang dibayarkan oleh konsumen menjadi pemasukan bagi perusahaan. Faktor yang mempengaruhi konsumsi, yang pertama harga produk, yang kedua kualitas produk, yang ketiga kepuasan pelanggan, dan yang keempat daya beli masyarakat. Konsumsi yang tinggi akan mempercepat siklus aliran uang dan meningkatkan profit perusahaan. Selanjutnya penggunaan pemasukan. Pemasukan yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa digunakan untuk menutup biaya operasional, membayar utang atau pinjaman, melakukan investasi kembali. Pengelolaan pemasukan yang baik akan memastikan perusahaan tetap stabil secara finansial. Oke, selanjutnya investasi kembali. Investasi kembali adalah tahap di mana perusahaan menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk memperbaiki proses produksi, membeli teknologi baru, atau meningkatkan kapasitas produksi. Manfaat investasi kembali. Nomor 1, peningkatan efisiensi produksi, membeli mesin baru yang lebih efisien. 2, pengembangan produk baru, melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan produk baru. Ketiga, ekspansi bisnis, membuka cabang baru atau memperluas kapasitas produksi. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi siklus aliran uang. 1, kondisi ekonomi global. 2, kebijakan pemerintahan. 3, daya beli masyarakat. Dan keempat, efisiensi operasional perusahaan. Oke, peran pemerintah dalam siklus aliran uang. Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah berperan penting dalam mengatur aliran uang dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan ini mempengaruhi konsumsi, produksi, dan investasi di sektor industri. Contoh kebijakan: 1, subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada sektor industri tertentu untuk mendorong investasi. Dan kedua, pajak. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi barang dan jasa. Dan kesimpulannya adalah siklus aliran uang yang baik sangat penting dalam teknik industri untuk memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan biaya yang efisien dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.